Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini seperti biasa Menggerak Saroni akan menemani sahabat Erlisa di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan telah bersama kita ya sahabat Erlisa yang nantinya akan memberikan satu motivasi. Ini dari Wakil Ketua Bidang Dakwah dari Ibnu Jepara, ada rekan Muhammad Akbar Andilala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Kalau di Ibnu saya harus panggil rekan ini. Siap. Oke, dan sahabat Erlisa, pada kesempatan kali ini kita akan membincang sebuah tema, yaitu merangkul generasi milenial. Begitu ya, rekan ya. Oke. Yang perlu saya tanyakan ini, rekan Akbar, merangkul generasi milenial ini pastinya ada sebuah problematika. Untuk mungkin bisa diberikan satu penjelasan problematika apa saja ini yang menjadikan ini ke generasi milenialnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mikdad atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawa tema merangkul generasi milenial. Adapun problematika di generasi milenial ini salah satunya ini game, Pak. Game. Ya, game di generasi milenial ini itu sangat mempengaruhi sekali kepada karakter mental kepada generasi milenial. Maka daya minat mereka di media sosial ini untuk poin dakwah ini sangat kurang sekali gitu minatnya. Makanya kita sebagai pelaku generasi milenial ini, bagaimana cara kita solusi untuk problematika ini bisa tembus kepada generasi milenial ini, seperti itu. Oke, jadi memang problematika justru malah di game ya. Iya, Pak, justru di game itu. Karena memang bagaimanapun era digital ini semuanya kan serba digital ya kan. Betul sekali. Oke, game. Mungkin ada satu metode yang ditawarkan kepada pemirsa, para pendengar ini yang bisa disampaikan, mungkin metodenya seperti apa? Ya. Jadi di dakwah itu ada metode bilisan, yaitu metode bilisan yaitu metode dengan cara kita ngobrol dengan orang tersebut. Jadi secara individualisme terhadap mereka dengan terbatas gitu, Pak. Jadi kita menemui mereka. Cara kita adalah bagaimana sih kita menemui mereka ini dengan cara kita melihat mereka dulu sukanya game apa. Kita merangkulnya itu
di gamenya tersebut. Kalau kita sudah tahu gamenya itu dan kita paham apa gamenya ini, nah kita masuk secara pelan-pelan seperti itu untuk di media dakwahnya itu. Jadi memang apa ya istilahnya dirangkul dengan bilisan dulu ya. Jak jagong. Iya betul sekali. Jak ngopi ya Mas. Iya betul sekali. Jak jagong, jak ngopi betul Pak. Tapi main game tadi. Cara perlahan Pak, dilangi cara perlahan. Ya maksudnya ketika dia main game, kita pertama menyelam dulu, ikut ya kan? Iya betul sekali. Terus jungun terus. Nah ini kesempatan kita untuk merangkulkan ke situ. Jadi benar sekali. sedikit demi sedikit dengan lisan. Ada metode lagi mungkin? Ada metode dengan bil fardiyah, yaitu metode dengan cara dilakukan seseorang kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Ketika ada segolongan orang ini, maka kita masuk dalam golongan mereka, komunitas mereka, kita mempelajari seluk-beluk dari mereka. Seperti itu Pak. Oke, jadi ya tadi yang masuk ke golongan mereka ya memang mau tidak mau kita harus ngumpul dulu ya kan. Ya, kita tahu karakter dia seperti apa. Jadi ketika ada kesempatan untuk untuk merangkul dia, ya kita harus kumpul ya kan. Ya, betul sekali. Kayak nanti nggak langsung nggak pernah ngumpul langsung dijak kan, sulit juga. Sulit juga betul Pak. Oke, itu adakah inovasi yang ditawarkan mungkin biar generasi milenial ini ya bisa kita rangkul, kita bisa ajak ke hal yang positif lah. Inovasi yang ditawarkan mungkin Mas Akbar. Iya. Jadi untuk inovasi terhadap generasi milenial ini sekarang kan ada banyak majelis taklim, Mbak. Nah, kita iming-iming karena generasi milenial ini sukanya diiming-iming. Iya, seperti itu. Sukanya diiming-iming. Jadi ketika mereka ini kita iming-iming, ayo kita majelisan. Nanti di sana ada makan, ketemu habaib, ketemu teman-teman. Nanti mereka ini lama-lama akan tertarik gitu Pak. Makanya dengan adanya majelis taklim ini sangat membantu kepada generasi milenial. Dan itu saya mengutip di kitab Tanqihul Qaul bab 1 itu ada dari Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah, yang artinya dudukmu sebentar di majelis ilmu tanpa kamu membawa pena dan tidak menulis satu huruf pun di majelis itu, maka itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Wah, gitu ya. Iya, seperti itu Pak. Jadi kalau dikiaskan generasi milenial sekarang, kalau dia ini suka di majelis ilmu, otomatis kalau dirupiahkan ini generasi milenial adalah menjadi crazy rich kalau zaman sekarang Pak. Iya, seperti itu. Crazy rich yang memang betul-betul ya. Iya, betul sekali. Bukan crazy yang menipu ya. Iya Pak. Di platform Oke, lain ya. Itu inovasi satu yang ditawarkan dengan mengajak diiming-imingi ya kan. Ya betul sekali. Ada inovasi yang lain mungkin Mas Akbar. Jadi gini Pak. Jadi generasi milenial itu kan sukanya dengan adanya quote. Ya. Ada meme, video atau vlog yang mana di dalamnya itu mengandung konten ringan tapi di dalamnya ini mengandung agama dan dakwah. Nah, untuk kenapa sih generasi milenial ini lebih tertarik kepada golongan lain, Pak? Ini kan sangat banyak sekali. Karena golongan lain ini membuat narasi-narasi yang sangat rinci dan simple sehingga mudah untuk menarik perhatian dari generasi milenial. Nah, ini tugas kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama harus memperbanyak kontributor atau editor bagaimana kita menciptakan quote dan meme tersebut di media sosial. Berarti harus inovasi terbarukan terus. Iya. Karena
kuat itu kalau tiap hari tidak ganti juga bosen. Iya betul sekali, betul sekali. Berarti harus banyak orang yang ngedit ya Mas. Iya betul sekali, karena ya itu Pak, kita harus mengumpulkan orang-orang yang editor dan kontributor itu. Oke, karena yang namanya kuat itu kan tiap hari pasti ganti. Iya betul sekali. Kalau kita hitung tiap hari, satu bulan sudah ada 30. 1 tahun udah berapa itu? Ada 300 sekian sih ya, seperti itu. Oke, inovasi yang kedua yaitu dengan ada quote ya, biar apa ya, simple tapi mengena gitu ya. Iya betul sekali. Inovasi yang ditawarkan lagi mungkin rekan Akbar ini. Ya jadi ada inovasi lagi itu kita sebagai milenial itu harus bisa mengembangkan teknologi Pak. Jadi pengembangan teknologi ini harus kita manfaatkan seperti HP kita, internet, radio, dan televisi. Ini harus kita manfaatkan untuk sebagai media dakwah. Kalau tidak bisa kita manfaatkan, lah ini nantinya secara lambat laun kita terlena, maka kita akan dirusak oleh alat-alat teknologi ini seperti itu. Makanya penting sekali bagi generasi milenial harus memahami dan mempraktekkan ilmu agama secara benar seperti itu. Oke, itu beberapa inovasi ya yang atau mungkin ada lagi Mas Akbar yang inovasi lagi terkait ini merangkul generasi milenial. Ada lagi ya kita proyeksi sosial Pak. Proyeksi sosial. Ya, kita terjun ke bawah gitu. Jadi kita terjun ke generasi milenial ini. Misalnya di komunitas A, B, C. Nah ini kita semacam membuat sosialisasi, membuat pelatihan yang mana generasi milenial ini kita sibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Kegiatan yang positif ya. Kegiatan yang positif. Sehingga untuk kembali ke negatif karena sudah terlalu sibuk dengan positif sehingga ora kober ya. Iya benar sekali. Ora kober. Ngegame enggak kober lah. Iya benar Pak. Oke, sekarang respon terhadap tadi apa namanya problematika yang seperti itu, adanya metode yang sudah ditawarkan, inovasi juga. Mungkin respon dari ini seperti apa, Mas Akbar? Untuk responsif terhadap generasi milenial ini, itu kita menyesuaikan, Pak, menyesuaikan dengan tren yang telah berkembang di masyarakat, dengan isu-isu yang sudah melebar luas. Nah, kalau kita responsif, kita melihat isu-isu ini di masyarakat, maka informasi yang kita bawakan ini akan dibaca oleh masyarakat, dibagikan oleh masyarakat, karena sesuai tren yang berkembang di masyarakat seperti itu, Pak. Nah, kita harus generasi milenial harus selalu update gitu terhadap perkembangan-perkembangan. Oke, itu ya. Jadi memang harus kita responsif terkait problematika yang ada ya kan, sehingga tadi akhirnya endingnya kita bisa ke masyarakat, teman kita bisa kita rangkul, khususnya generasi milenial. Oke, sekarang ke rekan Akbar ini sebagai wakil ketua ya, ini wakil ketua bidang dakwah ya, di IPNU ya, IPNU Jepara. Mungkin kepada teman-teman rekan dan rekan kita yang ada di ranting, mungkin yang ada di PAC, ini cara saja, ini secara keibnuan saja ya, biar merangkul ini loh, mengajak anak-anak muda biar gabung, biar menjadi generasi yang ya minimal ya nge-game tapi mungkin ya agak digiring sedikit ikut IPNU. Jadi nge-game tapi agak ada sisi positifnya, negatifnya mungkin ya menghilangi kan sedikit demi sedikit. Nah, ini secara keibnuan sendiri ini seperti apa ini rekan Akbar? Mungkin bisa disampaikan. Untuk kita sebagai IPNU dari cabang ke PAC, dari PAC ke ranting ini kita tetap cara merangkulnya berbeda-beda, Pak. Kalau kita di ranting sendiri itu kan masih di tingkat bawah, maksudnya kita itu berkumpulnya masih muda seperti itu karena masih satu lokasi, satu desa. Ketika mereka ini berkumpul, pastinya kan ada kubu-kubunan, Mbak. Oh, gitu. Jadi ya
kubu yang iya benar sekali. Jadi ada kubu yang suka nge-game, ada kubu yang suka berorganisasi. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan antara kubu si game ini dan si organisasi ini? Nah, caranya ya kita langsung itu Pak, turun ke mereka seperti itu. Jadi kita secara pendekatannya secara komunikasi. Makanya dari Ibnu sendiri ini kalau tidak langsung terjun kepada masyarakat ya percuma gitu. Oke. Sekarang untuk mengajak ini generasi milenial biar gabung ke Ibnu. Nah, ini gimana? Seperti apa ini, Mas Akbar? Caranya ya tetap kita itu harus tidak monoton, Pak. Pertama kita sebagai pelajar itu harus mengupgrade lah banyak-banyak kreatif dan inovatifnya. Biar apa? Biar generasi milenial itu melirik kita. Kalau kita kegiatannya hanya monoton, maka mereka ya acuh kepada kita. Makanya kita membuat kegiatan itu yang harus realistis dan sesuai yang diharapkan oleh generasi milenial ini. Seperti itu, Pak. Oke. Di bulan Ramadan saat ini. Ini saya sedikit banyak tadi kemarin ya. Mengintip di IG-nya pelajar Jepara ya, pelajar NU Jepara. Itu saya lihat itu ada banyak quote-quote tadi ya. Sekarang ini di bulan Ramadan ini respon dari teman-teman ranting, teman-teman PAC ya, terkait kegiatan yang di bulan Ramadan. Kayak yang katanya ini kan sudah dirangkul ya kan tadi. Karena sudah banyak yang ini. Nah ini mungkin bisa diceritakan, diinformasikan. Oh di ranting sudah banyak ini kayak seperti itu. Mungkin gua. Kalau di bulan Ramadan ini itu semestinya banyak ranting mengagendakan acara itu pertama tetap bukber ya Pak ya, buka bersama. Dan yang kedua itu sering terjadi mereka terjun langsung di masyarakat itu bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Iya benar sekali. Karena secara tidak langsung kita itu memperkenalkan IPNU atau CBP lah. Core Brigade Pembangunan itu di tengah-tengah masyarakat dengan contoh yang real itu dengan pembagian takjil misalnya. Terus biasanya ketika nuzulul Quran itu kita mengadakan santunan anak yatim, pengajian seperti itu Pak. Itu kan perkenalan kepada masyarakat biar dikenang oleh masyarakat seperti itu. Oke, jadi memang sudah banyak ya ranting melakukan satu kegiatan yang positif ya tentunya. Karena memang tema kita merangkul generasi milenial, jadi yang kita bahas ya muda dan mudi. Iya betul sekali ya. Pelajar IPNU dan IPPNU ini jadi memang harus merangkul generasi milenial yang semuanya memang serba digital hari ini ya. Iya betul sekali. Dan memang kalau tidak dengan adanya quote dan sebagainya ini juga mungkin merangkul anak-anak teman-teman ini juga agak repot. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi nih rekan Akbar ini ya terkait dengan di bulan Ramadan pastinya ada kajian, ada ngaji. Apakah rekan dan rekanita IPNU IPPNU juga selain takjil, selain ada yatama, apakah juga ada yang kajian membahas mengaji kitab, mungkin ada nggak seperti itu? Kalau di ranting sendiri dan PAC itu ada Pak, ngaji kitab di bulan Ramadan itu ada dan tetap kitabnya berbeda-beda dengan kajian mereka masing-masing ya. Kalau di cabang sendiri ini kemarin kan aslinya mau launching Pak, yaitu Fodasi Forum Dai Pelajar Santri 51. Kenapa kok ada 51-nya? Karena itu identitas dari kita Gedung PCNU Jalan Pemuda nomor 51 gitu. Karena berhubungan belum launching, jadinya ya kita di bulan Ramadan ini aslinya mau ada kajian, tapi ternyata belum launching ya kita pending dulu seperti itu. Berarti belum bekerja. Iya. Nunggu launching dulu. Nunggu launching dulu Pak. Enggak bekerja dulu baru di launching kan? Iya.
Oke, itu forum itu menarik sekali untuk hanya untuk menjadi mewadahi ya, terutama dai-daiyah ya, yang di IPNU khususnya ya. Iya, betul sekali. Itu mungkin, nah ini Mas Akbar nih sebagai wakil ketua bidang dakwah ya kan, mungkin bisa di tujuan daripada adanya, kan ini belum di-launching kan, tidak apa-apa ya, masyarakat biar tahu ya kan, tujuan daripada fondasi ini mungkin apa Mas? Jadi tujuan dari forum dai pelajar santri ini tentunya outputnya adalah sebagai dai-dai muda Pak. Kita munculkan dai-dai muda di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tidak munculkan dai-dai muda di tengah-tengah masyarakat, nanti kiai-kiai sepuh ini tidak ada generasinya, seperti itu. Ya kita harus menjembatani mereka untuk muncul di tengah-tengah masyarakat. Contoh ini ada contoh ya Pak. Jadi di grup kita fondasi ini ada salah satu peserta yang sekarang ke Cilacap untuk berlomba dai. Ya semoga saja beliau ini bisa mendapatkan juara lah. Semoga saja. Jadi outputnya semestinya fondasi ini sudah jelas sekali gitu. Kita memunculkan dai-dai muda di Jepara ini, gitu. Biar bisa mengkanter golongan sebelah ketika ada konflik atau hoax yang tersebar luas seperti itu. Oke, memang untuk memunculkan dai-daiyah. Iya betul sekali. Ada daiyahnya kan? Iya ada Pak. Oke, jadi memang itu untuk menjembatani biar regenerasi antara senior dengan junior, dengan sesepuh, dengan generasi hari ini, jadi estafetnya ini tidak putus ya kan? Tidak putus, benar sekali. Oke. Merangkul generasi milenial, mungkin satu yang perlu saya tanyakan lagi ini. Tadi sudah metode inovasi yang ditawarkan mungkin ya. Sekarang yang sudah, ini kan pastinya kan tadi kita ngomong respon problematika. Nah, mungkin yang sudah bisa dirangkul ini Mas Akbar ini ya di IPNU ya kan, ya sudah dirangkul dari generasi milenial ini, mungkin bisa diceritakan ini. Oh dari kami sudah ini gitu. Adakah yang sudah dirangkul? Ya ada Pak. Tentunya merangkul generasi milenial tetap ada. Contoh saja. Kemarin kan kita sudah baru launching majelis taklim dan sholawat itu. Itu tentunya kan untuk daya tarik, daya minat generasi milenial. Dan di sana kita suguhkan kajian-kajian yang diisi oleh ustadz-ustadz muda dari PCNU. Nah tentunya dari pengalaman-pengalaman beliau ini bisa menjadi motivasi di generasi milenial. Seperti itu. Oke. Itu ya, jadi tema merangkul generasi milenial. Tujuannya ya generasi milenial ini bisa kita rangkul untuk menjadi bagian dari kita tentunya ya kan. Dan meminimalisir salah satu hal yang ya tadi yang negatif. Taruhlah game ya tadi ya. Game yang arahnya negatif ya kan. Karena mungkin ada beberapa game yang positif. Tapi ya lebih banyaknya ke negatif ya, benar. Tapi mungkin dengan sedikit demi sedikit bisa kita giring, lebih-lebih kita bisa ya memanfaatkan media memanfaatkan sosial, digital juga ini kan menjadi terarah seperti itu. Oke. Kesimpulan ini Mas, karena kita waktu berjalan terus. Mungkin bisa diberikan closing statement, kesimpulan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, merangkul generasi milenial. Jadi kesimpulan saya untuk pertemuan ini di Kajian Puasa Ramadan, di zaman sekarang ini di mana segala macam serba digital, maka dakwah yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan kekuatan media sosial. Generasi milenial jangan hanya rebahan saja, menjadi penikmat. Sudah saatnya menjadi generasi milenial yang produktif, yang menciptakan konten-konten dakwah positif sebagai syiar agama. Hobi tersalurkan, pahala didapat, berkah dunia akhirat. Oke, itu quote-nya ya. Itu nanti ditulis quote-nya ini. Siap.
Oke, sekali lagi terima kasih rekan Akbar dari PC Ibnu Jepara sudah memberikan satu motivasi kepada kita, khususnya generasi milenial kita, ya kan. Jadi biar generasi kita ini benar-benar menjadi generasi yang bermanfaat, ya, yang madani. Madani itu bisa dimaknani nek cara Jawa ya mempersamai. Iya. Madani. Generasi yang memang benar-benar bisa bermanfaat, ya kan? Karena next generasi berikutnya pemimpin adalah para pemuda hari ini. Betul. Ya, gitu ya. Oke, itu sekali lagi terima kasih sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar. Akhirnya Mikdal Sarani harus pamit. Kita akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan di kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore di Radio Erlisa dan juga di 94,7 FM dan juga di Facebook dan YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Akhirnya sekali lagi terima kasih Mas Akbar ya, rekan Akbar ya, sudah memotivasi pada kita semuanya. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Oke, akhirnya Mikdal Sarani harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara.